Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun juga saudara berada. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Bimbinglah kami, karena kami sangat membutuhkan bimbingan Tuhan lewat firman-Mu. Dan kiranya Tuhan memberkati untuk waktu ini di mana kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu tema, yaitu berani bangkit kembali. Berani bangkit kembali. Nah, saudara, saya merasa penting untuk mengangkat tema ini karena mungkin ada di antara saudara yang sudah merasa gagal dalam hidupnya dan tidak tahu bagaimana saudara harus bersikap. Maka saudara, untuk membicarakan tema ini, saya ingin mempelajari satu tokoh Alkitab yang dulunya memang pernah jatuh, pernah terpuruk, pernah saudara tidak lagi mempunyai satu semangat di dalam hidupnya. Tetapi kemudian akhirnya Tuhan angkat, akhirnya dia bangkit kembali, dan akhirnya Tuhan pakai secara luar biasa tokoh ini, yaitu Yohanes Markus yang menjadi penulis Injil Markus. Nah, saudara, nama Markus pertama kali muncul dalam Alkitab itu ada di Kisah Rasul 12 ayat 12. Di sana dikatakan demikian. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia, yaitu Petrus, ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut Markus. Saudara, dari ayat ini terlihat bahwa Markus ini terlahir dari keluarga orang kaya. Dari mana kita tahu? Yaitu saudara, dari rumahnya Maria yang dipakai oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem untuk berdoa. Jadi pada waktu Petrus dipenjarakan, di sanalah saudara jemaat-jemaat berdoa. Dan pasti saudara, jemaat di Yerusalem itu bukan sedikit, pasti banyak. Dan kalau untuk memuat orang yang banyak, pasti diperlukan rumah yang besar. Jadi kemungkinan Maria ini adalah seorang yang kaya. Dan kemudian selain itu juga Maria mempunyai seorang pelayan perempuan yang bernama Rode. Rode inilah yang kemudian membukakan pintu bagi Petrus untuk masuk ke dalam rumah Maria. Selain itu, saudara, selain Markus lahir dari keluarga kaya, juga lahir dari keluarga saleh, yaitu di mana mamahnya adalah seorang yang saleh, di mana komunitas orang-orang Yahudi Yerusalem berkumpul pada waktu itu, jemaat-jemaat berkumpul dan berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang dipersekusi, untuk hamba-hamba Tuhan yang dipenjarakan. Dan disitulah saudara kemudian Markus mendapatkan warisan iman dan juga kesalehan dari mamahnya. Dan kemudian saudara, Markus ingin melayani Tuhan. Ini yang indah, saudara. Jadi saudara, Markus mulai aktif dalam pelayanan itu diawali ketika Paulus dan Barnabas yang datang dari Antiokhia ke Yerusalem untuk membawa sumbangan jemaat Antiokhia bagi jemaat Yerusalem. Jadi ketika mereka hendak pergi memberitakan Injil ke berbagai daerah, maka ketika mereka mengajak Yohanes Markus mempunyai satu ketersediaan untuk ikut melayani bersama-sama dengan mereka. Maka saudara, bersama dengan Paulus dan Barnabas, Markus melakukan pelayanan pertamanya ke Pulau Siprus. Pulau Siprus itu adalah kampung daripada Barnabas. Mereka memberitakan Injil di rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi. Maka saudara, setelah Markus bersama Paulus dan Barnabas menyelesaikan pelayanan di Pulau Siprus, mereka kemudian berlayar ke Perga di Pamfilia. Nah saudara, di tempat inilah, yaitu di Perga di Pamfilia inilah, sangat disayangkan terjadi suatu hal yang tidak baik. Apa itu saudara? Yaitu Markus mengundurkan diri dari pelayanannya, dan dia akhirnya pulang kembali ke rumahnya di Yerusalem. Saudara, memang Alkitab tidak memberitahukan mengapa Markus mengundurkan diri dari pelayanannya. Sebagian orang menganggap hal itu
tidak terlepas dari latar belakang Markus yang masih muda. Ya, diperkirakan mungkin usianya sekitar 20-an dan kemudian dari keluarga kaya, mungkin juga Markus ini adalah seorang anak yang manja, tapi kemungkinan juga saudara ada begitu banyak kritik yang tajam dalam pelayanannya. Saya ingat saudara ada seorang hamba Tuhan senior yang berkhotbah seperti ini ya dalam kesaksiannya. Jadi hamba Tuhan itu memang serba susah ya. Kalau hamba Tuhan itu terlalu muda, maka jemaat akan mengkritiknya ya dengan mengatakan bahwa ini hamba Tuhan belum pengalaman, masih hijau. Bagaimana mungkin dia dapat memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat yang senior. Tapi kalau hamba Tuhan itu sudah tua, sudah senior, saudara, dikatakan juga, saudara, dikritik juga dengan mengatakan ini hamba Tuhan gak tahu diri. Udah tangannya gemeteran, nggak kasih kesempatan lagi sama hamba Tuhan muda. Kalau hamba Tuhan khotbahnya pendek, dibilangnya ini hamba Tuhan kurang persiapan. Tapi kalau khotbahnya panjang, ini hamba Tuhan bertele-tele. Ya, kalau hamba Tuhan tidak punya anak, dibilangnya, wah ini mandul nih. Ada apa ya? Mungkin ada Tuhan itu nggak kasih anak, mungkin karena ada dosa-dosa di antara mereka. Tapi kalau hamba Tuhan itu anaknya banyak, dibilangnya, wah ini hamba Tuhan jadi beban keuangan gereja. Wah saudara pokoknya mabok deh, ya dikatakan oleh hamba Tuhan senior ini. Nah saudara mungkin saja saudara Markus mengalami serangan kritikan-kritikan yang tajam seperti itu yang membuatnya akhirnya mundur. Nah saudara ketika Barnabas dan Paulus menyelesaikan perjalanan misi mereka yang pertama, mereka kemudian ingin kembali untuk memfollow up apa yang sudah mereka lakukan pada waktu perjalanan misi yang pertama tadi. Maka saudara akhirnya Paulus mengatakan kepada Barnabas agar mereka kembali ke daerah-daerah yang pernah mereka layani untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas setuju dengan Paulus, tetapi Barnabas menginginkan mengikut sertakan Markus kembali dalam tim mereka. Namun saudara Paulus dengan keras menolaknya sebab baginya tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama dengan mereka. Itu tercatat dalam Kisah Rasul 13 ayat 13. Karena Barnabas dan Paulus bersikeras dengan pendapat mereka masing-masing. Bahkan hal ini menyebabkan perselisihan yang tajam di antara mereka. Akibatnya mereka pun berpisah dalam pelayanan. Barnabas pergi bersama dengan Markus, sedangkan Paulus memilih Silas bersamanya. Itu tercatat dalam Kisah Rasul 15 ayat 35 sampai dengan 41. Markus tentu sudah menyadari saudara kesalahan dan apa yang sudah dilakukannya, dan dia pasti bertekad untuk setia di dalam melayani Tuhan. Saudara, Markus dan Barnabas memulai pelayanannya dengan pergi ke Siprus kembali, saudara. Mungkin karena disitulah Barnabas berasal. Alkitab memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang pelayanan Barnabas dan Markus. Namun yang paling jelas adalah bahwa Markus telah aktif kembali dalam pelayanannya. Saudara, siapa yang berperan dalam membangkitkan semangat Markus untuk melayani kembali? Alkitab memang tidak memberi penjelasan. Tetapi kita bisa menduga, yaitu Maria sebagai ibunya, kemudian Petrus sebagai bapak rohaninya, dan tentu saja Barnabas sebagai pamannya yang mengajaknya dia kembali, yang mempunyai satu ketersediaan dalam membimbing Markus. Saudara, karena Markus berani bangkit kembali dari keterpurukannya, maka saudara dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Setelah rentang sekian puluh tahun, saudara tidak lagi barangkali bertemu dengan Paulus. Saudara, akhirnya saudara Paulus pun mengakui akan pelayanan daripada Markus. Nah, saudara, ketika mengirim suratnya kepada jemaat di Kolose, Paulus sedang bersama dengan Markus dan mengirim salam kepada jemaat Kolose. Bersama dengan Aristarkus dan Justus, Paulus menyebut Markus sebagai temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur hatiku.
Itu tercatat dalam Kolose 4 ayat 10 sampai dengan 11. Bahkan ketika Paulus sedang berada di penjara kepada Timotius anak rohaninya, Paulus pun berpesan demikian. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. 2 Timotius 4 ayat 11. Saudara, pada akhirnya Markus menjadi rekan kerja Paulus kembali. Bahkan dia menjadi salah seorang penulis Injil, yaitu Injil Markus. Mengapa semua apa yang dialami Markus itu terjadi? Karena dia berani bangkit kembali dari kegagalannya. Saudara, dari kisah Markus ini menjadi satu kisah inspiratif bagi kita, saudara. Saudara, kegagalan itu adalah sesuatu yang manusiawi. Kalau kita gagal, maka saudara itu ada sesuatu yang biasa. Tetapi saudara, janganlah tinggal di dalam kegagalan itu sendiri. Tetapi marilah kita move on. Move on, saudara. Kita jangan tinggal dalam kegagalan dan mengasihani diri sendiri, tetapi saudara, kita berani bangkit kembali sama seperti Markus. Saudara, jika kita gagal itu adalah sesuatu yang manusiawi, yang pada umumnya memang kegagalan itu dialami oleh semua orang. Dan kegagalan itu saudara bisa disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya saudara oleh krisis, ya baik itu krisis rohani, krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis kepercayaan diri, dan banyak lagi. Contoh yang paling relevan adalah krisis yang ditimbulkan oleh karena pandemi COVID-19 ini, saudara. Saudara, krisis ini menyebabkan kita barangkali di PHK oleh perusahaan, toko kita menjadi sepi pembeli, usaha kita omsetnya menurun, dan kita masuk dalam krisis ekonomi. Atau juga kegagalan bisa disebabkan oleh diri kita sendiri di dalam mengambil keputusan yang salah. Tidak matang dalam perencanaan, mudah percaya sama orang sehingga saudara uang kita dibawa kabur oleh orang, sehingga kita tertipu. Saudara, apapun bentuk kegagalan kita harus berani bangkit kembali. Sama seperti Yohanes Markus yang berani move on. Hendaknya kita pun move on dari keterpurukan kita. Tentu, saudara, bukan dengan memakai kekuatan kita sendiri, tetapi, saudara, dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Maka, saudara, jangan pernah menyerah. Ayo kita bangkit kembali, karena Tuhan Yesus dengan tangan yang terbuka mengatakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, sambutlah tangan Tuhan Yesus yang terbentang itu. Maka Tuhan akan menguatkan kita kembali untuk menatap hari esok yang penuh dengan pengharapan. Amin.